Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidhoh, Ilmu Hukum 2017, Hukum Internasional kelas C. Akan sedikit menjelaskan mengenai Konvensi Wina tahun 1969. Konvensi ini merupakan konvensi yang mengatur perjanjian antar negara dengan organisasi internasional atau organisasi internasional dengan organisasi internasional. Materi pokok pada konvensi ini berisikan 84 pasal yang dibagi menjadi 8 pasal dan 1 aneks mengenai prosedur pelaksanaan arbitrase dan konsiliasi berdasarkan pasal 66. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 8 dan pasal 9, di mana pasal tersebut merupakan bagian kedua, yaitu kesimpulan dan keberlakuan perjanjian. Pasal 8 memiliki keterkaitan erat pada pasal 7, di mana pada pasal 7 disebutkan bahwa seseorang yang mewakili negara dalam tujuannya mengadopsi atau membuat perjanjian, atau untuk menyatakan keterkaitannya terhadap perjanjian, hanya diperbolehkan setelah ia menunjukkan full powers, atau sudah menunjukkan kebiasaan hukum internasional bahwa tanpa penunjukan full power pun suatu negara dapat diwakilkan oleh orang tersebut. Pada pasal 7 ayat 2 dikatakan bahwa orang yang diperbolehkan tanpa penunjukan full powers adalah kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri terkait dengan keseluruhan apa yang perlu diberlakukan. Nah, pada pasal 7 ayat 3 menentukan bahwa kewajiban penunjukan full powers tersebut bagi seluruh perwakilan suatu organisasi internasional dalam tugasnya untuk menyatakan keterkaitannya terhadap suatu perjanjian. Pada pasal 8 sedikit dijelaskan bahwa apabila ketentuan pada pasal 7 tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan akibat hukum, atau apabila dikonfirmasikan kembali oleh negara atau organisasi internasional yang bersangkutan. Apabila negara atau organisasi internasional tersebut mempunyai keputusan lain, yaitu menjadikan adanya akibat hukum, maka kembali lagi kepada negara dan organisasi internasional tersebut. Pada pasal 9 mengenai pengadopsian suatu naskah. Pengadopsian suatu naskah perjanjian dilakukan dengan cara perwakilan turut serta dalam perumusan naskah tersebut dan menyatakan keterkaitannya terhadap naskah perjanjian tersebut. Apabila suatu naskah diadopsi pada konferensi internasional, maka perwakilan tersebut harus mengikut sertakan diri menjadi peserta pada konferensi tersebut. Nah, apabila kedua cara tersebut belum juga menemukan atau belum juga mempunyai kesepakatan, maka pengadopsian naskah tersebut harus melalui pemungutan suara atau yang disebut voting. Jadi, voting tersebut harus memenuhi 2/3 dari perwakilan tersebut, atau mayoritas perwakilan tersebut mempunyai pemikiran atau keputusan lain yang berarti keputusan tersebut harus mewakili seluruh keputusan mayoritas.